Sahabat, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. UKRIDA, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Dalam program Krida Bagimu Negeri ini, kita membincang isu-isu yang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, ekonomi, psikologi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita membincang tentang fenomena long COVID pasca pandemi COVID-19. Fenomena long COVID pasca pandemi COVID-19. Dan untuk membincang tentang topik ini bersama dengan saya sudah hadir di studio Ibu Nurse Komang Noviantari, MKep, SPKep, MB. Salam jumpa Ibu Komang Noviantari. Iya, salam jumpa juga Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah ya pastinya. Saya perkenalan diri dulu ya Bu ya. Boleh ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Komang Noviantari. Saya dari staf pengajar program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Universitas Kristen Krida Wacana. Universitas Kristen Krida Wacana. Ibu Komang, SPKep MB ini apa ya? Oh, jadi tidak ada dokter aja yang punya spesialis ya Bu. Oke. Jadi SP-nya itu spesialis keperawatan. KMB-nya MB keperawatan medikal bedah. Medikal bedah. Oh, spesialis keperawatan medikal bedah. Betul. Baik. Ibu Komang, kita pada episode ini membincang tentang fenomena long COVID pasca pandemi COVID-19. COVID-19 secara formal dinyatakan sudah berakhir pandemi ya. Namun seperti kita tahu, eksistensi virus tersebut tidaklah berakhir. Kita tahu beberapa masih mengalaminya, walaupun tidak bilang-bilang, tidak lagi disebutkan berapa begitu ya. Artinya yaitu kita hidup bersama dengan virus tersebut, boleh dikatakan seperti itu ya. Namun ternyata dampaknya masih dirasakan sampai saat ini di berbagai bidang. Dalam hal ini termasuk pada pasien-pasien yang pernah ataupun yang sudah gitu ya dinyatakan sembuh ataupun negatif dari COVID-19. Namun ternyata ada penelitian menemukan bahwa ada beberapa begitu ya penyintas yang mengalami konsekuensi dari virus tersebut. Ya, karena itu kita mau membincang pada episode ini fenomena long COVID pasca pandemi COVID-19. Ini seperti apa yang dimaksud beberapa pasien ini masih merasakan semacam efek dari COVID-19 betapapun sudah dinyatakan negatif. Jadi sebenarnya ini salah satu topik penelitian saya ya Bu. Jadi meskipun pemerintah kan sudah deklarasi, itulah istilahnya Bu, bahwa pandemi ini sudah berakhir, kita berada pada masa endemik sekarang. Jadi kita sudah harus bisa hidup berdampingan dengan virus COVID ini. Tidak seperti dulu lagi harus diam di rumah gitu. Tapi fenomenanya, walaupun itu sudah dinyatakan endemik kan virusnya masih ada. Mungkin banyak juga yang masih positif. Maksudnya pasien-pasien COVID itu masih ada beberapa gitu. Di rumah sakit juga pasti kalau dicek ada yang positif seperti itu. Tapi sudah tidak sebanyak seperti dulu. Karena kita menganggapnya ini sudah kayak flu biasa. Seperti flu biasa. Sekarang. Dulu pas awal-awal karena kita belum tahu gimana penanganannya, makanya harus waspada. Tapi sekarang sudah beriring dengan sudah ada penata laksanaannya, sudah ada guideline-nya, terus juga udah vaksin sampai 4 kali gitu ya. Nah, tapi ternyata itu
fenomena pandemi COVID atau fenomena penyakit COVID ini tidak berakhir pada fase akut aja gitu. Tidak berakhir kita tes positif nih. Tes positif ya kalau ringan mungkin di rumah sudah bisa dirawat. Terus sampai gejala berat mungkin dirawatnya di rumah sakit. Nah, saat pasien itu dinyatakan sudah negatif, sudah sembuh nih, Bu. Iya. Jadi ada sebagian atau beberapa fenomena itu pasiennya masih merasakan gejala sisa. Masih merasakan gejala sisa. Iya, gejala sisa dari penyakit sebelumnya. Jadi yang disebut long COVID mau mengatakan mereka masih mengalami gejala sisa. Betul. Jadi long COVID ini banyak ya Bu istilahnya ya. Tidak hanya disebut dengan long COVID, tapi ada post COVID syndrome. Post COVID syndrome. Iya. Long term effect of COVID. Ya. Terus long haul COVID. Long Haul haul COVID. COVID. Iya, tapi yang paling populer yang dinyatakan resmi itu sekarang adalah long COVID. COVID. Iya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya, apa itu long COVID. Long COVID itu adalah sekumpulan gejala, tidak spesifik gitu. Ada berbagai jenis gejala yang dialami oleh orang-orang namanya penyintas COVID. Penyintas. Jadi orang yang sebelumnya pernah terkonfirmasi positif, baik itu dengan gejala ringan, sedang, serta berat. Itu sih biasanya. Penelitian-penelitian tentang long COVID ini banyak sekali, Bu. Jadi untuk pastinya gejala apa saja itu sangat-sangat banyak. Tergantung siapa yang diteliti. Jadi bisa yang paling sering ya Bu ya adalah sesak napas. Terus yang kedua ada brain fog namanya. Brain fog. Ya, jadi keadaan di mana ya seperti otak berkabut ngeblank seperti itu ya. Berkabut ya. Namanya brain fog. Iya, brain fog. Ya. Dan terakhir itu yang berdasarkan penelitian itu adalah fatigue atau kelelahan. Itu hanya 3 yang dominan, tapi masih banyak lagi gejala lainnya. Nah, ini kan bagian dari penelitian Ibu ya. Menurut Ibu berdasarkan penelitian nih, seberapa banyak yang mengalami efek ataupun masih mengalami gejala sisa dari virus tersebut? Ya, jadi berdasarkan penelitian, saya bicara tentang penelitian yang umum dulu ya, Bu. Ya. Nanti saya sambungkan ke penelitian saya sendiri. Kalau berdasarkan penelitian umum, ini bervariasi sekali, Bu. Ada yang bilang 50%, ada yang sampai 87%. 87%? Iya. Tapi kembali lagi, metode penelitiannya seperti bagaimana? Apa? Iya. Terus pasien-pasien yang sampel penelitian atau orang-orang yang diteliti itu karakteristiknya bagaimana? Misalkan apakah yang diteliti itu baru sembuh sekitar 3 bulan atau baru sembuh sekitar 1 bulan atau sudah sembuh 1 tahun gitu. Jadi nanti hasilnya juga akan berbeda-beda. Sementara sih kalau dari penelitian yang telah saya lakukan, Bu, jadi saya itu melibatkan sebanyak 104 penyintas COVID. Baik itu dengan gejala ringan, sedang, dan berat. Saya spesifik di sini, Bu, karena kan kalau kita whole gitu, keseluruhan meneliti tentang long COVID, gejalanya kan banyak sekali gitu. Jadi saya ambil 4 hal. Yaitu pertama fatigue atau kelelahan, yang kedua sesak napas atau dyspnea, dan yang ketiga adalah gangguan tidur. Saya nilainya adalah kualitas tidur dari responden. Yang terakhir adalah kaitannya dengan kualitas hidup jadi penyintas COVID ini. Nah, hasilnya itu berdasarkan penelitian saya ini sebanyak 63,5% itu penyintas COVID masih merasakan kelelahan atau fatigue. Kelelahan. Ya, sebanyak 63,5 dari 104. Kelelahannya apa? Sangat kita bisa menilai bahwa ini efek atau gejala sisa dari sebelumnya. Dari mana kita bisa menilai kelelahannya itu
efek dari masih ada gejala sisa? Itu dia. Karena saya menelitinya secara umum. Jadi ya saya nilainya hanya kelelahan penyintas COVID aja, Bu. Tapi jadi langsung pada pasien yang sebelumnya terkonfirmasi positif ya. Oke. Jadi responden saya emang inklusinya adalah harus benar-benar pasien yang terkonfirmasi positif dengan hasil PCR. Ya. Dan sudah dinyatakan sembuh. Ya. Maksimal 6 bulan sembuhnya kalau penelitian saya, Bu. Oke. Ya. Terus juga itu kan paling banyak itu masih mengalami kelelahan. Yang kedua itu adalah sesak. Jadi di sini saya dapatkan 47,1% sesak yang masih mengalami gejala sesak, biarpun sudah dinyatakan sembuh gitu, Bu. Ya. Nah, dari sesak ini tuh bervariasi, ada yang ringan, sedang, serta berat. Terus yang ketiga tentang kualitas tidur penyintas ini. Kualitas tidur ini 37,5% dari responden saya itu masih mengalami kualitas tidur yang buruk. Mengalami kualitas tidur yang buruk. Jadi banyak gangguan tidur, apakah dia sulit tidur, sulit memulai tidur, atau saat tidur sering terbangun seperti Kalau itu. kebanyakan tidur ada. Kebanyakan tidur. Belum ada sih kebanyakan tidur ya. ya. Tapi kalau kebanyakan tidur itu termasuk gangguan Juga ya. kebanyakan tidur. Yang berlebihan itu Iya. nggak baik. Ya, itu yang terakhir itu saya nilai adalah kualitas hidup penyintas COVID ini. Seperti apa kualitas hidup? Nah, kalau kualitas hidup ini kan mencakup semua aspek ya, Bu. Baik itu dari segi kesehatan, dari segi sosial, psikologis gitu. Ada kuesioner sendiri itu yang dikeluarkan oleh WHO menilai semua aspek termasuk ekonomi juga gitu. Termasuk ekonomi. Ya, nanti dampaknya. Itu di sini sih hasilnya adalah 50,9% Ibu. Penyintas COVID yang saya teliti itu kualitas hidupnya itu dalam rentang sedang dan sampai buruk. Sedang sampai buruk. Ya, jadi yang kita harapkan kan kualitas hidup penyintas COVID ini baik atau enggak sangat baik gitu ya. Tapi ternyata lebih dari 50% itu mengalami kualitas hidupnya sedang sampai buruk gitu. Sedang sampai buruk. Jadi kan mungkin efek dari gejala sisa ini akhirnya berdampak pada kualitas hidup penyintas COVID. Ya, psikologis bisa saja jadi ya jelas ya kalau sesak nafas masih ya. Iya. Dari sisi mentalnya juga bisa terpengaruh. Produktivitas kerjanya juga jadi bisa berpengaruh dan Akhirnya sebagainya. ke ekonomi juga Iya, bisa. ke ekonomi juga. Baik. Dan berarti cukup banyak begitu ya berdasarkan hasil baik itu penelitian umum maupun juga penelitian Ibu secara pribadi. Nah, berapa lama gejala ini dapat bertahan dan hal-hal lain berkaitan dengan topik kita akan bincang di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat. dan GKI. Setiap Senin, pada minggu kedua dan keempat, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang fenomena long COVID pasca pandemi COVID-19. Saat ini kita memasuki segmen kedua. Mari sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, untuk membincang topik ini bersama dengan saya hadir di studio Nurse Komang Noviantari, MKep, SPKep, MB. MKep itu magister keperawatan, spesialis keperawatan, medical bedah. Oke. Baik. Ibu Komang, kita lanjut ya di segmen yang kedua ini berkaitan dengan gejala sisa ya dari long COVID. Berapa lama gejala ini masih dapat bertahan? Ya, baik. Saya bicaranya hasil penelitian. Iya, berdasarkan hasil penelitian. Ya. Jadi sampai saat ini pun masih banyak dilakukan penelitian ya, karena tidak spesifik gitu Bu. Jadi ada yang bilang sampai berminggu-minggu, ada yang bahkan berbulan-bulan hingga bertahan bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Iya. Penelitian yang saya baca sih sampai saat ini sampai 1 tahun masih ada gejala sisanya ya, dari sejak sembuh. Jadi sampai 1 tahun itu kira-kira masih ada. Tapi sepertinya penelitian lain itu bahkan lebih dari 1 tahun masih mengidentifikasi adanya gejala sisa ini. Saya itu kemarin kan berinteraksi lah Bu dengan komunitas. Ini tuh ada komunitasnya ternyata Bu. Komunitas penyintas COVID Indonesia. Baru tahu saya. Iya ada. Jadi ini baru aja kah? Baru tahu. Sudah dari pandemi COVID itu terjadi. Setelah itu ada yang sudah sembuh gitu. Jadi salah satu penyintas menginisiasi adanya komunitas ini gitu. Tapi sekarang karena dulu kan zamannya kalau COVID online ya. Iya, betul. Jadi komunitas ini terbentuk dari online gitu. Saya melakukan penelitian pada komunitas ini. Jadi saya berinteraksi, saya masuk grup mereka gitu. Sampai saat ini pun Bu masih ribut gitu. Masih ada penyintas yang merasakan gejala-gejala sisa itu ternyata. Oke. Ya, jadi kan gak spesifik setiap satu orang itu harus 1 tahun ternyata udah gak ada nih gitu. Tergantung berarti ya. Tergantung. Tidak semua bervariasi begitu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari efek gejala sisa, bahkan ada yang sampai setahun pun masih mengalami gejala sisanya. Iya, jadi penyebabnya karena penyakitnya juga ini baru, banyak penelitiannya juga baru-baru dilakukan gitu. Tapi nggak ada penyebab spesifik Bu ternyata. Dari CDC itu bilangnya ternyata nggak ada yang tahu ini penyebab spesifiknya karena masih juga dilakukan penelitian lagi. Tapi ada 3 hal yang menjadi kayak hipotesis. Jadi hanya kemungkinan menjadi penyebab itu. Yang pertama karena adanya sindrom kelelahan pasca COVID itu namanya Bu. Sindrom kelelahan pasca COVID. Saya juga belum tahu banget ini gimana mekanismenya sampai terjadi sindrom kelelahan pasca COVID. Karena kan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut lagi. Terus yang kedua mungkin karena terjadinya reaksi autoimun akibat virus itu Bu. Iya. Pasien-pasien yang terinfeksi COVID itu kan sebelumnya ada virus yang masuk. Jadi imun kita kan bereaksi terhadap virus untuk
untuk melawan virus itu, kita bereaksi. Kadang itu reaksinya terlalu berlebihan sehingga untuk orang tertentu. iya, orang tertentu, nggak semua orang. Iya, iya. Jadi kadang itu terlalu berlebihan sehingga akhirnya apa? Reaksi imun itu malah menyerang Dirinya. diri sendiri. Jadinya gejala sisanya masih dirasakan jadinya pasca infeksi virus. Jadi pasca infeksi virus malah jadi kena autoimun atau gimana? Atau bukan- karena sebelumnya ada autoimun? nggak dijelasin sih Bu Oh, sebelumnya iya. ada atau tidak autoimun ini, tapi bukan berarti pasiennya kena autoimun Bu. Oke, oke. Tetapi istilahnya autoimun itu ketika Iya. imun iya. sendiri yang awalnya melawan virus ternyata berlebihan reaksinya. Sehingga dia melawan dirinya. Iya, Oke, betul. baik. Itu yang kedua. Iya. Terakhir Iya. ini disebutkan itu adalah infeksi virus yang persisten. Jadi virusnya itu biarpun kita sudah melawan, dia masih kuat gitu. Pada beberapa orang mungkin yang imunnya kurang Ya. mungkin. Jadi dia tetap menginfeksi gitu. Masih ada virus-virus di dalam tubuh yang secara terus-menerus atau persisten menginfeksi tubuh si penyintas COVID itu. Gitu. Jadi tadi ada 3 ya. Tadi apa penyebabnya dari hasil penelitian Ibu, semacam hipotesis boleh dibilang ya. Ini bukan penelitian saya sih Bu, hipotesis dari penelitian yang ada. lain. Ya. Ya. Sindrom kelelahan. Nah, bagaimana mekanismenya tidak terlalu Belum diketahui belum secara diketahui pasti. karena memang virus ini juga baru kan? Iya. Ya, itu dia. Jadi ada sindrom kelelahan, lalu kemudian ada autoimun, reaksi autoimun, lalu kemudian infeksi virus yang persisten, begitu, yang tetap. Yang menetap, ya. Oke. Siapa saja yang beresiko bisa katakanlah terkena gejala sisa ini, bahkan sampai persisten begitu? Iya. Jadi kalau penyintas COVID itu semua berisiko Bu, mengalami long COVID. Ya. Akan tetapi mungkin ada yang risikonya lebih rendah dan ada yang lebih tinggi. Jadi, penyintas COVID yang biasanya dengan gejala berat nih Bu, misalkan sampai dirawat di ICU, Iya. ya itu lebih tinggi risikonya mengalami gejala long COVID. Sementara yang hanya gejala flu ringan dirawat di rumah itu risikonya lebih rendah. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga mengalaminya gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, ini penelitian itu menyatakan yang tidak melakukan vaksinasi COVID. Oh, yang tidak melakukan vaksinasi COVID. Ya, misalkan nih, seseorang melakukan vaksin gitu Bu ya, dibandingkan dengan orang lain yang tidak melakukan vaksin. Nah, saat keduanya ini ternyata terinfeksi, kita kan belum tentu ya kalau kita vaksin kita nggak bakal kena gitu. Iya. Belum tentu ya. Kena bisa saja. Bisa saja Iya, kena gitu. Jadi orang yang sebelumnya tidak divaksin dibandingkan orang yang sebelumnya sudah divaksin, itu risikonya lebih tinggi pada orang yang belum divaksin. Ya. Terus yang terakhir itu adalah orang-orang yang mengalami reinfeksi. Reinfeksi. Ya, reinfeksi itu adalah infeksi berulang. Kan fenomenanya dulu ada yang sampai kena 2 kali, Iya. 3 kali positif gitu. Jadi itu juga lebih tinggi risikonya Resiko mengalami long COVID. mengalami long COVID. Iya. Jadi yang mengalami infeksi berulang itu juga bisa katakanlah beresiko mengalami long COVID. Iya. Tapi bisa saja kan, walaupun dia sudah katakanlah mengalami infeksi COVID berulang, tapi karena gejalanya juga tidak terlalu berat, mungkin juga belum tentu juga bisa mengalami long COVID atau bagaimana? Tergantung dari gejalanya kah? Apa maksudnya tergantung dari efek pertama
kecenderungannya apa yang berat ini yang pasti akan mengalami efek gejala sisa, atau ya kalau hanya flu ringan mungkin nggak terlalu mengalami efeknya sekalipun pernah terinfeksi sampai berulang gitu. Itu tidak pasti juga. Tidak pasti juga. Iya, karena banyak penelitian ternyata yang ringan bisa saja mengalami long COVID. Yang ringan pun bisa saja mengalami Bisa. long COVID. Jadi kemarin Apa flu-nya? Jadi gampang flu apa bagaimana? gampang capek Gampang gitu sih capek ya. lebihnya, Lebih digampang capek ya. Ya, jadi nggak bisa kita pastikan 100%, Bu. Kalau yang berat udah pasti harus dia mengalami long COVID. Ada kasus di mana dia gejalanya pas sakit akut ini dia gejala berat, tapi dia nggak ngalamin gitu. Dia nggak ngalamin long COVID. Oke. Jadi ya Belum tentu mengalami long COVID. Padahal waktu terinfeksi itu berat. berat gejalanya. Belum tentu, tergantung orangnya gitu, individunya. Bagaimana dia melawan virusnya gitu. Jadi bahkan ada yang tidak teridentifikasi nih positif bisa mengalami gejala itu. Karena kan sering Iya. males tes gitu Males ya. tes, iya. Saya kayaknya nggak pernah atau malas ngetes. Iya itu. Saya juga kalau misalkan flu gitu pas zaman COVID, jangan dites gitu banyak kan masyarakat yang kayak gitu. Iya, Ternyata mungkin aja dia COVID. Iya, Akhirnya mengalami. tapi dia tidak tes begitu ya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan begitu gejala paling umum ya yang dirasakan oleh pasien yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID dan akhirnya mengalami gejala sisa dari virus tersebut seperti brain fog, katakanlah ya kelelahan begitu. Nah, kira-kira adakah lagi gejala lain begitu yang muncul begitu? Mungkin tidak gejala seperti kelelahan atau brain fog, tapi mungkinkah ada gejala-gejala lain yang dipikir itu biasa gitu loh, tapi ternyata itu efek dari virus tersebut. Ya. Sebenarnya gejala long COVID itu kan banyak, Bu ya. Penelitian aja mengidentifikasi lebih dari 200 gejala. 200 gejala. Lebih dari 200 gejala. Baiklah, lebih dari 200 gejala. Seperti apa gejalanya yang lain selain dari yang sudah Ibu Komang sampaikan? Kita akan mengulasnya di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel Bedah referensi Lagu YKB him GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang fenomena long COVID pasca pandemi COVID-19. Kita memasuki segmen 3. Saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Bersama dengan narasumber kita, Nurse Komang Noviantari, MKep, SPKep, MB. Baik, Ibu Komang, kita lanjut di segmen 3 ini. Di ujung segmen 2, saya bertanya nih pada Ibu kan tadi, selain 3 gejala umum, fatigue, sesak, lalu kemudian autoimun, ya, ada gejala lainkah yang yang muncul pada pasien-pasien setelah dia dinyatakan positif, setelah sembuh dari virus tersebut? Gejala lain yang mungkin dia nggak sadari bahwa ternyata itu efek loh dari virus tersebut. Baik, tadi juga sudah katakan ya Bu segmen sebelumnya bahwa ternyata pada berbagai penelitian itu ditemukan lebih dari 200 gejala. Tapi tidak spesifik semuanya harus mengalaminya gitu. Jadi satu orang mungkin hanya 3, atau bahkan satu orang hanya 1 gitu. Tapi kalau dikumpul-kumpulin nih, ternyata lebih dari 200. Nah, ini tuh bisa kita kategorikan Bu sebenarnya. Mana yang disebut dengan gejala umum. Kalau gejala umum itu tadi yang saya jelaskan, satu yang paling sering itu adalah kelelahan. Jadi orang yang kena long COVID ini cepat sekali merasa lelah. Misalkan jalan dikit, lelah. Makan bisa, kan itu sebuah aktivitas yang kalau kita orang normal, ya biasa aja, tapi bisa lelah. Terus juga gejala umum itu bisa demam juga bisa. Jadinya sering demam gitu setelah terinfeksi virus. Nah, itu 2 gejala umum. Terus ada yang gejalanya itu adalah pada pernafasan dan jantung. Jadi kardiorespirasi ya istilahnya. Jadi yang pertama yang sering terjadi, yang umum tadi udah sesak napas. Kan naik tangga sesak, padahal sebelumnya nggak gitu. Sebelum infeksi COVID, naik tangga ke lantai 2 biasa aja. Sekarang setelah mengalami long COVID, jadi cepet lelah, cepet jadinya ngos-ngosan gitu. Kalau sesak itu. Yang kedua itu batuk. Jadi sering batuk gitu, padahal sebelum-sebelumnya jarang. Jadinya setelah infeksi ini, setelah long COVID ini sering batuk, nyeri dada juga bisa. Terus ada palpitasi, jantungnya sering debar-debar. Oh, debar-debar. Ya, mungkin kalau yang punya penyakit jantung bisa saja mengalami itu, tapi dia nggak ada riwayat penyakit jantung, tapi mengalami debar-debar. Itu bisa mungkin dicurigai dari gejala long COVID ini. Terus yang ketiga itu ada gejala neurologis. Jadi yang berhubungan dengan otak. Yang pertama yang umum itu adalah brain fog, udah saya jelaskan tadi. Misalkan ngeblank, mau ngomong apa lupa. Terus nama orang pun juga bisa lupa. Gitu. Itu sulit konsentrasi gitu saat melakukan pekerjaan gitu, tiba-tiba nggak konsentrasi lagi, nggak fokus gitu. Terus nyeri kepala, bisa sakit kepala. Jadi ya mungkin setelah long COVID itu lebih sering nyeri kepala gitu, sebelum-sebelumnya enggak gitu. Masalah tidur. Tadi masalah tidur. Masalah tidur. Terus mungkin bisa terjadi kesemutan. Ya. Terus ada anosmia, jadi perubahan pada bau dan rasa. Jadi kurang, biasanya sebelum long COVID rasanya makanannya enak-enak aja, tapi setelah long COVID bisa aja hambar rasanya gitu. Terus indera penciumannya juga berkurang. Terganggu. Terus juga bisa mengalami kecemasan sampai depresi gitu. Anxiety sampai depresi juga. Nah, berkaitan dengan fenomena long COVID ini, bagaimana mencegah long COVID? Lalu kemudian faktanya, katakanlah ini saya masih mengalami nih gejala sisanya, bagaimana saya bisa dealing pada hidup Bapak bersama dengan long COVID ini?
Ya jadi kalau untuk mencegah sendiri, ya cara terbaiknya adalah apa? Mencegah kita terinfeksi gitu. Ya, mencegah kita terinfeksi. Itu untuk mencegahnya sama ya dengan vaksin gitu. Kita usahalah dulu Ya. gitu ya Bu. Ya. Jangan pasrah aja Ya. gitu. Terus apalagi kita harus sering beraktivitas fisik gitu. Exercise, olahraga. Exercise, terus sering keluar ruangan gitu. Maksudnya menghirup udara segar gitu, biar imun kita bagus, konsumsi nutrisi juga yang Ya. baik Ya. gitu. Itu sih mencegahnya secara umum aja. Ya. Karena kalau kita udah terinfeksi virus COVID, ada kemungkinan memang kita Iya, iya. mengalami long COVID ini gitu. Terus bagaimana how to living gitu ya. How to living with long COVID ini. Jadi memang pada penyintas-penyintas COVID yang mengalami long COVID ini, mereka merasa kayak sulit gitu ya. Sulit karena menyebabkan cemas atau stres pada mereka sendiri gitu. Kadang Bisa jadi, iya. betul. Karena kan gimana ya, kita dihadapkan dulu pada pandemi. Iya. Iya. Itu aja udah stressful Stres, ya. iya. Habis itu terinfeksi, ternyata berbulan-bulan Iya. masih ada gejala-gejala yang kita alami. Iya, Pasti iya. Terus merasa kapan sih selesainya iya, gitu ya. betul. Mereka sangat stressful gitu. Saya juga amati pada komunitas yang saya sebutkan di awal tadi tuh, mereka sering banget ngeluh gitu. Kok saya nggak sembuh-sembuh ya ini, padahal kan udah negatif gitu. Terus juga banyak stigma. Bu, stigma. Ah, lebay lu gitu kan ya istilahnya. Lebay banget sih. Masa sih masih ada gejalanya? Orang-orang tuh nggak percaya, Bu. Kalau ada long COVID ini. Jadi si orang yang mengalami itu merasa Tambah stres. gitu, nggak dipercayai gitu, kayak dia Mengada-ngada. iya, dibilang halu lah, Iya, gitu banyak. Jadi untuk dealing ini sebenarnya kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar yang mengalami long COVID ini harus lebih aware gitu. Ya udah, kalau dia cerita, yain gitu, jangan dibantah gitu. Terus jangan sedikit, saya masih merasakan sesek nih gitu, padahal udah lama negatif. Ah, masa sih? Jangan digitukan gitu. Dengerin aja mereka, terus kita berusaha untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Misalkan ya meskipun itu sebisa kita aja gitu. Misalkan Bu, dia sering cepat lelah. Atau orang terdekat lah, ini lebih tepat lebih ininya ya Bu ya, lebih harus aware sama yang menderita long COVID ini. Kalau dia bilang aduh cepat lelah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita bantu, misalkan kalau bisa pekerjaannya, pekerjaan rumah tangga gitu ya. Kalau dalam lingkungan rumah gitu. Ketika kita tahu ada memang yang masih mengalami gejala sisanya, ya kita mesti tolong begitu ya. Iya, Mesti betul. tolong begitu. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan ya di sekitar mereka, apalagi itu bagian dari keluarga kita, untuk merawat mereka yang memang masih mengalami sisa dari gejala virus tersebut. Jadi yang pasti kita harus stabilkan emosional dari orang ini dulu ya Bu. Iya. Jadi kita jangan, mereka tuh udah stres gitu dengan gejala-gejala yang mereka hadapin, jangan tambahin stres. Jadi yang pertama yang bisa orang-orang terdekat bisa lakukan yaitu hearing with love. Jadi dengarkan dengan penuh kasih sayang gitu. Misalkan dia tampaknya tuh kayak penderita long COVID ini murung gitu misalkan. Dia ngeluh sesek gitu gitu, masih merasa kelelahan gitu. Ya udah, kita dengerin aja. Walaupun kita nggak bisa membantu, setidaknya kita dengan mendengarkan mereka, mereka merasa oh ada nih orang yang peduli. Tuh jangan sampai nanti mereka tambah stres, gejalanya nambah. Itu yang pertama, kita dengarkan. Terus
kalau bisa kita memberi solusi gitu, kayak ngasih saran apa yang bisa dia lakukan gitu. Terus yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa membantu mereka. Kalau bisa kita bantu dengan pekerjaan mereka, itu kita lakukan itu. Nah, sebenarnya untuk orang-orang yang mengalami long COVID, jika merasa sangat terganggu nih Bu dengan gejala-gejala ini, ya bisa dengan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Iya. Jadi jangan didiamkan begitu Jangan didiamkan sampai makin parah makin gitu. parah, apalagi sampai menimbulkan stressful ya, dan berakibat pada produktivitas kerja juga kan, sama relasi begitu. Jadi segera untuk periksa, ya. Ya meskipun sampai saat ini belum ada pengobatan yang pasti ya Bu, dengan long COVID ini, setidaknya misalkan ada gejala batuk yang memberat gitu, ya udah. Batuknya Ya ada. yang Kalau diatasi. batuknya yang diatasi. Iya, batuk yang diatasi. Kalau mudah lelah mungkin ke rehab gitu, rehabilitasi gitu, konsultasi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa cepat lelah, misalkan sedikit demi sedikit meningkatkan aktivitas. Itu biasanya ada terapi untuk aktivitas gitu. terapi ya, buat mereka yang katakanlah cepat mengalami kelelahan. Iya. Asalkan di profesional kesehatan yang sesuai. Gitu. Iya, yang sesuai. Nah, di Ukrida sendiri ada itu ya, untuk terapi atau yang lainnya? Kalau di Ukrida, kalau di FKIK sih Bu ya? Di FKIK. Untuk rehab medik sepertinya ada. Ada ya. Di Ukrida juga ada di FKIK untuk bisa menolong begitu. Untuk para sahabat katakanlah mungkin yang masih mengalami gejala sisa, apalagi sampai itu mengganggu ya, mengganggu keseharian ataupun juga di tengah-tengah keluarga. Baiklah, Ibu Komang, kita ada di penghujung segmen 3 dan juga di penghujung episode ini. Adakah yang Ibu Komang boleh sampaikan kepada para sahabat berkaitan dengan topik ini? Mari silakan. Baik, pada pemirsa di rumah, jadi hal yang ingin saya tekankan pada perbincangan ini adalah bahwa meskipun pandemi COVID sudah dinyatakan berakhir secara resmi, tapi ternyata masih ada dampak-dampak dari pandemi COVID ini di berbagai bidang. Salah satunya yang pasti menjadi dampak utamanya itu adalah di bidang kesehatan. Salah satunya adalah adanya gejala long COVID atau gejala sisa dari pasien yang sebelumnya terinfeksi COVID. Nah, jadi di sini apabila teman-teman atau pemirsa di rumah itu ada orang terdekat atau diri sendiri pun mengalami gejala long COVID ini, jangan sungkan untuk bercerita kepada orang lain. Terus orang-orang terdekat juga jangan menstigma dari penderita long COVID ini. Jangan sampai kita bilang bahwa mereka terlalu lebay atau terlalu berlebihan gitu. Terus kalau misalkan gejala ini dirasa mengganggu, boleh langsung mengunjungi layanan kesehatan untuk mengobati gejala-gejala yang dialami. Saya membaca Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk semua sahabat yang saat ini masih berjuang begitu untuk tetap produktif dalam keseharian, betapapun saat ini masih mengalami gejala sisa dari COVID-19 dengan berbagai treatment dan juga dukungan keluarga. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA.
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.